36. Kemarahan Alvano. Natasha masih sibuk mengoceh. Sedangkan Alvano sedang melihat Anidia yang sedang tertawa dengan laki-laki. Entah siapa laki-laki itu, pikir Alvano. Setelah makan, Anidia dan Tiamor keluar dari sana. Aku ada urusan sebentar. Kamu pulang naik taksi. Aku buru-buru. Tanpa mendengar jawaban Natasha, Alvano langsung bergegas keluar dari restoran itu. Kemana mereka akan pergi? Sejak kapan Anidia kenal dengan laki-laki itu? Alvano terus mengingat laki-laki tersebut. Kemudian dia ingat. Dia adalah laki-laki di klub malam waktu itu. Gumam Alvano. Anidia sedang berada di mobil Tiamor. Tiba-tiba mobil mereka berhenti mendadak. Ada apa? Anidia bingung saat melihat ada mobil yang menghalangi jalan mereka. Anidia melihat Alvano turun dari mobil tersebut. Mau apa dia? Tunggu di dalam, jangan keluar. Tiamor keluar. Piuk piuk piuk. Tanpa basa-basi Alvano langsung menyerang Tiamor. Anidia yang melihat itu segera turun. Apa-apa sih kamu? Anidia langsung berdiri di tengah-tengah Alvano. Kamu ngapain sama laki-laki ini? Kamu gak tahu aja dia siapa? Ucap Alvano emosi. Terserah, aku mau sama siapapun. Itu bukan urusanmu. Lagian kamu juga udah memiliki kekasih. Ngapain masih dekat dengan perempuan lain? Teriak Anidia emosi. Ikut aku. Alvano langsung menarik Anidia ke dalam mobil. Tiamor tidak tinggal diam. Dia ikut menahan tangan Anidia. Lepas. Dengan tatapan tajam Alvano membuat Anidia menciut. Aku akan baik-baik saja, Tiamor. Kamu langsung ke rumah sakit ya. Maaf, aku gak bisa temani kamu. Alvano menarik Anidia dari sana. Masuk. Setelah mendudukkan Anidia di dalam mobil, Alvano masuk dari samping. Dia segera melaju kecepatan mobil dengan kecepatan tinggi. Kenapa kamu marah? Sedangkan kamu sendiri punya. Aku tidak akan menikah selain denganmu. Tapi tetap saja, kamu sudah memiliki kekasih. Tidak seharusnya kamu begini. Aku bisa memilih siapa yang akan menjadi istriku. Mereka tiba di mansion. Alvano membawa Anidia menuju taman belakang mansion. Fiona yang melihat itu segera menghampiri majikannya. Tuan mau minum apa? Biar saya antar ke sini. Kopi. Jawab Alvano singkat. Fiona segera berbalik. Dia sama sekali tidak menawarkan Anidia minum. Tunggu. Kau mengabaikan kekasihku? Fiona yang mendengar itu menoleh ke arah Anidia. Maaf tuan. Mau minum apa? Fiona bertanya tanpa ambil nama atau nyonya. Nyonya. Tegas Alvano. Maaf nyonya, mau minum apa? Biar saya siapkan. Jus alpukat aja. Baik. Saya permisi. Fiona sangat kesal. Dia benar-benar benci melihat Anidia begitu dekat dengan majikannya itu. Anidia hanya diam aja. Dia tidak bertanya apapun kepada Alvano. Tiba-tiba Alvano memegang tangan Anidia. Dia mengecup tangan yang sangat membuatnya candu itu. Aku minta maaf. Ucap Alvano dengan tulus. Siapa wanita itu? Apa kamu cemburu? Bukannya menjawab Alvano, malah balik bertanya. Untuk apa aku cemburu? Sedari awal aku tahu posisiku. Hanya pelayan. Baby, lihat aku. Itu semua tidak benar. Dia adalah teman masa kecilku. Dia yang selalu ada di saat aku kesusahan dulu. Dia yang selalu membujuk aku untuk tetap hidup. Jelas Alvano. Ya udah. Berarti memang dia lebih pantas denganmu. Dia teman masa kecilmu. Dia pasti tahu banyak tentangmu. Kamu cemburu? Alvano mengusap kepala Anidia dengan lembut. Siapa yang tidak cemburu? Ketika seorang laki-laki yang memberi perhatian lebih kepada kita tiba-tiba membawa wanita lain ke hadapannya. Bahkan kamu tidak menghentikan aku. Anidia mengungkapkan isi hatinya kepada Alvano. Aku minta maaf. Aku gak bisa langsung menyuruhnya untuk pergi. Aku akan mencoba bicara dengannya. Aku akan segera mengakhiri ini semua. Aku tidak yakin kamu bisa, kalau memang kamu menyukainya. Lepaskan aku, Alvano. Jangan pernah bicara itu lagi, baby. Alvano memeluk tubuh mungil Anidia. Maaf tuan. Ini kopi dan jusnya. Fiona melihat Alvano yang masih memeluk Anidia. Anidia mencoba melepas tangan Alvano. Tapi Alvano tidak menghiraukan pelayan yang ada di sana. Alvano lepas. Aku gak enak sama Fiona. Bisik Anidia. Pergi dari sini. Perintah Alvano.
Fiona segera berlalu dari sana. Lihat aja Anidia. Aku akan membuatmu menderita. Tunggu aja di saat yang tepat. Di restoran mewah Alfano, Natasha masih berada di sana. Dia berkeliling di setiap sudut ruangan. Kamu sudah lama kerja di sini? Tanya Natasha kepada karyawan di sana. Hampir setahun nyonya. Apa Alfano sering ke sini? Sering nyonya. Bahkan hampir seminggu sekali beliau datang ke sini. Apa dia pernah membawa wanita ke sini? Tanya Natasha menyelidik. Maaf nyonya. Tapi saya kurang tahu kalau soal itu. Kamu tenang aja. Aku tidak akan marah padamu. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Alfano. Jadi kamu harus jujur kepadaku. Apa dia sering membawa perempuan ke sini? Natasha bertanya sekali lagi. Pernah beberapa kali nyonya. Tapi sepertinya perempuan itu bukan siapa Tuan Alfano. Maksud kamu apa? Tadi juga perempuan itu datang di saat Tuan dan Nyonya ada di sini. Mereka duduk tepat di meja samping Tuan dan Nyonya dengan laki-laki. Jelas karyawan tersebut. Ternyata Jalang. Tapi sejak kapan Alfano membawa Jalang makan di restorannya? Mungkin dia lagi butuh teman. Tapi sekarang aku sudah kembali. Tidak akan ada lagi yang bisa dekat dengannya meskipun seorang Jalang. Gumam Natasha. Karyawan yang tadi sudah kembali bekerja. Pipit dan Lisa berada di swalayan. Mereka melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi tidak ada pekerjaan yang mau memperkerjakan mereka. Karena mereka masih mahasiswa. Ini adalah swalayan terakhir yang mereka datangi. Mudah-mudahan diterima. Gumam Lisa. Mereka masuk ke dalam swalayan tersebut. Setelah berbicara panjang lebar akhirnya mereka diterima. Akhirnya, aku akan bekerja dengan tenang. Lisa sangat senang. Setelah kejadian beberapa waktu lalu, dia memutuskan untuk keluar dari klub tersebut. Akhirnya mereka diterima di sana. Meski gaji di klub lumayan besar, tapi tidak apa-apa. Yang penting mereka tenang, tidak ada gangguan apapun di sana. Sedangkan di mansion Alfano, Anidia dan Alfano masih sibuk mengobrol. Aku akan segera mengatasinya. Alfano sudah mengatakan semua pada Anidia tentang hubungannya dengan Natasha dari kecil. Anidia sekarang sudah paham. Sebentar lagi Alfano akan berterus terang kepada Natasha kalau sebenarnya Alfano sudah memiliki kekasih. Bahkan Alfano ingin segera menikahi Anidia. Kenapa? Apa jusnya tidak enak? Melihat reaksi Anidia saat meminum jus yang Fiona buat membuat Alfano curiga. Tidak apa-apa. Anidia tidak enak mengatakan kalau jus yang dia minum hambar dan pahit. Dia tidak mau menyalahkan Fiona. Baur bagaimanapun Fiona terlihat tidak suka padanya. Anidia tidak ingin membuat Fiona bermasalah. Alfano melihat Anidia dengan tatapan sulit diartikan. Dia segera mengambil jus yang ada di hadapan Anidia dan meminumnya seketika wajah Alfano langsung merah padam. Anidia yang melihat itu tidak bisa lagi mencegah. Dia segera memalingkan wajahnya. Kenapa Alfano harus mencobanya batin Anidia? Aku akan kembali. Alfano mengecup kening Anidia lalu beranjak dari sana. Alfano sudahlah. Mungkin dia lupa menambahkan gula. Belah Anidia. Alfano tidak menghiraukan Anidia. Dia segera menuju dapur. Di sana Fiona sedang tertawa dengan pelayan lain. BRAK. Alfano membanting gula yang ada di sana sehingga kaya tersebut hancur berkeping-keping. Semua pelayan yang ada di sana terkejut. Meski tahu Alfano sangat kejam, tapi mereka tidak pernah melihat Alfano marah seperti ini. Alfano, aku mohon jangan. Ucapan Anidia terpotong saat Alfano menarik Fiona dari sana. Bianti tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat keponakannya ditarik oleh majikannya. Alfano, berhenti. Jangan lakukan itu Alfano. Anidia kehabisan kata-katanya. Alfano tetap membawa Fiona keluar melalui pintu belakang. Apa yang akan Alfano lakukan kepada Fiona? Jangan lupa komen biar Otter semangat. Dan jangan lupa kasih saran biar Otter bisa memperbaiki. Ke-37. Tidak jeti menghukum. Non, ada apa? Apa Fiona melakukan kesalahan? Bianti sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat Alfano semarah itu kepada pelayan apalagi kepada Fiona. Maaf Bibi, tadi Fiona membuat jus. Tapi sepertinya Fiona lupa menambah gula. Dan entahlah, rasa jusnya pahit sekali. Jelas Anidia. Bianti yang tidak mengetahui kelakuan Fiona hanya bisa menghela nafas. Kenapa Tuan begitu marah? Gumam Bianti. Para pelayan di sana bisik-bisik.
Ada yang mengatakan Fiona sengaja melakukannya karena dia gak suka dengan Anidia. Aku akan melihat mereka. Anidia berlalu dari sana. Tuan, maafkan saya. Saya lupa, Tuan. Fiona dibawa ke ruang bawah tanah. Tutup pintunya. Jangan sampai Anidia masuk. Alvano terus menarik Fiona dari sana. Aku sudah pernah memperingatkan kamu untuk menjauh dari Anidia. Jangan pernah memiliki niat untuk mengganggunya. Fiona sangat ketakutan. Sebenarnya waktu Anidia tinggal di sana, Alvano pernah melihat Fiona yang merendahkan Anidia. Dia sudah memperingatkan Fiona saat itu. Jangan salahkan aku apabila aku menghukummu. Jika kau bukan keponakan Bianti, mungkin aku sudah menjualmu ke tempat pelacur. Permisi, Tuan. Nyonya Anidia memaksa ingin masuk. Kalau kita tidak mau memberinya izin, Nyonya mengancam akan. Belum sempat pengawal itu menyelesaikan ucapannya. Biarkan dia masuk. Alvano, apa yang kau lakukan? Lepasin dia. Tiba-tiba Anidia masuk melihat Fiona yang terduduk di lantai ruang tersebut. Kali ini aku memaafkanmu. Jika sekali lagi kau macam-macam, aku akan segera mengirimmu ke luar negeri. Alvano menarik tangan Anidia dari sana. Aku gak habis pikir sama kamu. Jelas-jelas dia udah semena-mena seperti itu, malah dibelain. Aku sama kamu beda. Alvano menarik Anidia ke dalam pelukannya. Itulah mengapa aku mencintaimu. Gombal. Sedangkan di restoran, setelah berkeliling, Natasha kembali ke hotel. Halo. Apa Alvano di sana? Baiklah. Kalau dia ke sana, segera hubungi ke sini. Setelah menelpon ke kantor Alvano, Natasha langsung menuju hotel. Sedangkan di restoran Bibi Anidia, seorang laki-laki datang. Dia langsung marah-marah. Aku beri kalian waktu 1 minggu. Jika Anidia belum setuju menikah denganku, kupastikan kehidupan kalian setelah ini akan hancur. Kita akan secepatnya membujuk Anidia. Kami berjanji. Bibi Anidia sangat ketakutan. Pria yang memakai pakaian formal tersebut langsung pergi dari sana. Aku akan menemui Anidia lagi. Jangan sampai laki-laki tadi bikin kehidupan kita hancur. Kenapa dia sangat menginginkan Anidia? Aku lebih cantik dari dia. Ibu harus cepat-cepat bujuk Anidia. Setelah Anidia menikah dengan pria tadi, aku akan mendekati Alvano. Ucap Sisil semangat. Ya, ibu akan berusaha sekuat mungkin. Di mana ibu bisa bertemu dengannya ya? Dengar dua sih, Anidia udah gak kerja di klub lagi. Di restoran juga udah lama berhenti. Apa jangan-jangan dia hanya santai-santai di kontrakannya ya, Bu? Dia kerja kantoran. Tapi entah di mana ibu tidak tahu. Tadi pagi saat ibu ke kontrakannya, dia sudah mau berangkat. Kamu cari tahu di mana Anidia kerja. Jika bisa kamu juga lamar kerja di sana. Siapa tahu bosnya tajir. Baiklah, aku akan mencoba mencari tahu. Sudah pukul 4 sore, Anidia sedang berada di dapur bersama para pelayan. Anidia sedang membuat cake red velvet. Alvano sedang berada di ruang kerja bersama asisten sekaligus sahabatnya. Saat tadi Petir dan Jordan datang, Alvano tidak seperti biasanya. Dia terlihat begitu dingin dengan sahabatnya itu. Apa cuma perasaan aku aja kali ya, batin Anidia? Di ruang kerja Alvano, Jordan sedang diskusi dengan Alvano dan Petir masalah kerjaan. Tapi sedari tadi Alvano diam. Jordan melirik ke arah Petir. Petir juga mengangkat bahunya. Apa terjadi sesuatu? Tanya Jordan hati-hati. Dia tidak tahu mood sahabatnya itu. Tidak. Lalu kenapa kau seperti orang yang baru saja kehilangan kekasih? Lanjut Petir. Jordan menyikul lengan Petir. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba mendekati Anidia. Tidak peduli dia sahabatku sekalipun. Petir langsung terdiam. Jordan melihat ke arah Petir. Apa dia sudah tahu aku menyukai Anidia, batin Petir? Aku sudah tahu semuanya. Jangan pernah coba-coba meliriknya. Deh. Petir terpaku di tempat. Alvano segera keluar dari sana menuju dapur di mana kekasihnya berada. Hari ini mood Alvano benar-benar sangat buruk. Mati aku. Dari mana dia tahu? Gumam Petir. Apa yang tidak diketahui olehnya? Apa kau yang memberitahunya? Petir segera memojokkan Jordan. Mana mungkin aku melakukannya? Jangan-jangan Alvano menyelidiki semua tentang kita. Petir terlihat frustasi. Argog. Petir segera keluar dari sana. Saat berada di lantai bawah, dia melihat Alvano yang sedang bermesraan di dapur. Anidia melepaskan tangan Alvano, hendak mengajak Petir makan bersama, menikmati teh dan kue buatannya. Mau kemana?
Mau panggil teman kamu, biar kita. Tidak perlu mereka mau pergi. Dengan tatapan yang tajam, Jordan segera menarik petir dari sana. Tapi aku membuat kue kebanyakan. Siapa yang akan menghabisinya? Wajah Anidia terlihat kesal. Aku sendiri yang akan menghabisinya, baby. Jangan pernah buat untuk orang lain. Hanya aku yang bisa makan kue atau masakan tangan cantik ini. Alvano mencium tangan mungil Anidia berkali-kali. Semua pelayan tersenyum. Semenjak kehadiran Anidia, tuan mereka Jetty berubah. Alvano yang dulunya sering berada di luar, sekarang dia tidak pernah keluar mansion. Begitu beruntung Anidia pikir para pelayan di sana. Setelah menikmati teh dan kue, Anidia hendak pulang ke kontrakannya. Kamu tinggal di sini aja ya? Aku gak bisa, Alvano. Aku gak mau orang mengatakan yang aneh-aneh. Jangan dengar omongan orang-orang. Nikmati aja kehidupan seperti ini, baby. Setelah lulus kuliah, oke. Gak. Aku akan segera menikahi kamu, baby. Aku pengen punya anak. Ucap Alvano manja. Tapi aku belum siap, Alvano. Kamu harus siap, baby. Aku akan membantu mengurusnya. Kita akan mengurusnya sama-sama. Anidia tetap menggeleng. Akhirnya Anidia kembali ke kontrakan pukul 9. Malam setelah makan malam. Ponsel Alvano terus berbunyi sedari tadi. Angkat dulu. Siapa tahu penting. Gak penting. Alvano melajukan mobilnya menuju kontrakan Anidia. Ponselnya teru-teruan berbunyi, akhirnya dia menjawab telepon tersebut. Ada apa? Alvano terdiam sejenak. Rumah sakit mana? Baiklah. Besok aku ke sana. Alvano segera memutuskan panggilan telepon tersebut. Siapa? Tiara masuk rumah sakit. Alvano menjawab tanpa sebutan mama. Dia benar-benar sangat membenci ibunya itu. Biar bagaimanapun dia adalah orang tua kamu, Alvano. Ya baby, aku tahu. Makanya aku akan ke sana besok. Kenapa tidak sekarang? Aku juga mau ikut. Alvano melirik Anidia. Meski ibu Alvano sudah menyakiti dan menghina Anidia, tapi Anidia tidak pernah dendam, pikir Alvano. Baiklah, kita akan ke sana. Sebelum menjenguk ibunya ke rumah sakit, Anidia menyuruh Alvano membeli buah terlebih dahulu. Jika tidak ada Anidia, mungkin Alvano ogah mendatangi ibunya seperti itu. Cukup melihat saja sudah cukup menurutnya. 30 menit kemudian mereka sampai di rumah sakit mewah New York. Alvano menggandeng tangan Anidia. Sebelah tangannya memegang keranjang buah. Mereka langsung bertanya di mana ruang rawat ibunya berada. Anidia dan Alvano masuk ke ruang VVIP tempat Tiara dirawat. Sayang. Akhirnya kamu datang juga. Mama sangat merindukanmu. Tiara langsung bangun dibantu oleh Bianca. Semenjak Bianca dipecat dari pekerjaannya, dia sering menemani mamanya Alvano, agar dia juga bisa dekat dengan anaknya. Aku datang ke sini karena kekasihku yang meminta. Jika bukan dia yang memaksa, aku ogah ke sini. Anidia menyenggol lengan Alvano. Malam tante, aku tidak butuh kamu di sini. Mending kamu keluar. Aku ingin bicara dengan putraku. Anidia hendak melepaskan tangan Alvano. Tapi Alvano lebih dulu merangkul Anidia. Ayo sayang, kita pulang. Kita tidak perlu lama-lama di sini. Setelah mengecup Anidia, Alvano segera keluar dari ruangan Tiara. Tidak peduli Tiara yang teriak-teriak memanggilnya. Ke-38, penolakan Anidia. Alvano dan Anidia bergegas keluar dari rumah sakit menuju kontrakan. Saat mereka baru sampai di depan kontrakan, bibi Anidia sudah menunggu di sana. Anidia menoleh ke arah Alvano. Akhirnya kamu pulang juga, Anidia. Suara bibi Anidia terdengar sangat ramah. Ada apa, bibi? Meski sering mendapatkan perlakuan kasar oleh keluar mereka, tapi Anidia tidak pernah membalas mereka. Aku ingin bicara dengan kamu. Anidia menoleh ke arah Alvano. Dia meminta agar Alvano meninggalkan dia dengan bibinya. Anidia menjauh dari sana, agar Alvano tidak mendengar percakapannya dengan bibinya. Ada apa lagi bibi kesini? Kamu belum memberi jawaban, Anidia. Apa kamu lupa? Maaf bibi, tapi aku gak bisa menerima perjodohan yang bibi katakan. Anidia, dengarkan bibi, kamu harus menerima perjodohan yang sudah almarhum ayah kamu. Apa kamu tidak sayang kepadanya? Tapi Anidia tidak bisa, bibi. Maaf kalau bibi mau terus-terusan memaksa Anidia gini. Mending bibi gak usah menemui Anidia lagi. Putus Anidia pada akhirnya.
Sebenarnya Anidia tidak yakin dengan adanya perjodohan tersebut. Karena biar bagaimanapun bibinya seorang yang dulu sering menyiksanya. Kamu terlalu sombong Anidia. Baru jadi simpanannya orang kaya kamu sudah angkuh. Kamu sudah seperti kacang yang lupa akan kulit. Itulah kamu sekarang. Anidia menuju tempat di mana dia meninggalkan Alvano tadi. Alvano yang melihat kedatangan Anidia tersenyum. Sudah selesai baby? Alvano langsung merangkul pinggang ramping Anidia. Sedangkan Jordan saat ini sedang mencari informasi. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk mencari tahu semua itu? Apa dia benar-benar marah padaku? Sejak tadi keluar dari mansion Alvano petir tidak henti-hentinya berpikir. Mungkin dia masih marah sama kamu. Masa kamu juga suka sama Anidia? Gak jelas banget. Ya mana ku tahu. Kalau aku tahu gadis yang aku sukai adalah incarannya Alvano. Aku juga ogah kali. Mereka sama-sama mencari informasi yang Alvano suruh tadi. Meski sedikit kesal petir juga ikut mencari tahu semua itu. Di mana kamu Alvano? Sudah hampir 2 bulan ini dia berubah. Dulu meski sibuk dia sempat menjawab telepon dariku. Tapi sekarang chat aja gak dibalas. Natasha terlihat marah. Dia segera menuju klub malam milik Alvano yang sering datang bersama teman-temannya. 30 menit perjalanan akhirnya Natasha sampai di depan klub malam tersebut. Di mana dia? Natasha terus melihat ke arah lautan manusia yang sedang bersenang-senang. Aku ingin bertemu Alvano. Apa dia ada di dalam? Tanya Natasha pada penjaga di sana. Tidak ada Nona. Tuan Alvano belum datang kemari. Natasha terlihat emosi. Kemana sebenarnya Alvano pikir Anidia? Dia segera menelpon sahabat Alvano. Mereka pasti sengaja membuat aku marah. Semua tidak mengangkat telepon. Saat Natasha hendak meninggalkan tempat tersebut, dia melihat Alvano yang baru turun dari mobilnya. Dengan langkah lebar Alvano masuk ke dalam klub. Sayang, kamu kemana aja sih? Kenapa nggak angkat telepon dari aku? Aku dari tadi terus menelponmu. Natasha langsung menyerang Alvano dengan pertanyaan yang Alvano sendiri bosan untuk menjawabnya. Aku sibuk Natasha. Alvano langsung masuk disusul oleh Natasha yang langsung bergelayut manja di lengan Alvano. Kenapa kamu berubah begini? Apa kamu udah ada wanita lain? Natasha, aku sebenarnya cuma. Aku tahu kamu lelah. Gak apa-apa aku maklumi oke. Ayo kita ke dalam. Saat berada di dalam kamar yang sudah disediakan di lantai 2, Natasha segera mendekati Alvano. Alvano yang memang sudah lama tidak menyentuh wanita pun mulai tergoda. Akhirnya setelah sekian lama, Natasha kembali. Merasakan kenikmatan dari seorang Alvano lagi. Sudah pukul 12 malam, Pipit dan Lisa baru pulang. Mereka capek bukan main. Dari sore tadi mereka bekerja jam 12 malam baru bisa pulang. Sepertinya Anidia sudah di dalam. Gumam Lisa. Benar saja. Saat mereka masuk, Anidia sudah terlelap. Tadi Alvano menemani Anidia. Karena Anidia juga sedikit kecapean jadi dia langsung terlelap. Dia tidur seperti orang mati. Ucap Pipit terkekeh. Pagi hari, Anidia, Pipit dan Lisa sedang bersiap-bersiap menuju tempat kerjanya. Hari ini jadwal mereka bekerja. Anidia yang sudah siap langsung ke depan. Kita akan berpisah, tapi nanti kita akan balik lagi ke sini. Pipit dan Lisa berpelukan dengan Anidia. Mereka sama-sama naik taksi menuju tempat kerja masing-masing. Sedangkan Alvano baru saja terbangun. Dia melihat Natasha yang masih terlelap di sampingnya. Aku harus siap-siap. Jangan sampai Anidia menungguku. Alvano segera bergegas menuju kamar mandi. Setelah selesai memakai pakaiannya kembali, Alvano segera meninggalkan klub tanpa membangunkan Natasha. 30 menit Natasha membuka matanya. Dia mencari keberadaan Alvano. Kemana dia? Natasha mencari ke kamar mandi, tapi sama sekali tidak ada. Dia meninggalkan aku begitu saja. Gumam Natasha. Alvano saat ini sudah berada di kantornya. Dia langsung menghubungi Anidia. Ke ruanganku sekarang, baby. Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Terpaksa Anidia menuruti keinginan Alvano. Aku ke toilet dulu ya Zila. Ya Anidia. Anidia segera menuju lantai 10, tanpa orang ketahui. Ayo kita sarapan dulu. Kebiasaan. Aku masih banyak pekerjaan Alvano nanti siang aja. Aku gak mau menerima bantahan. Duduk nikmati makanannya. Alvano langsung menuju pintu. Kenapa dikunci?
Dia bingung saat melihat Alvano mengunci pintu ruangannya. Biar gak ada yang gangguin. Dia mengeleng melihat tingkah Alvano. Mereka menikmati makanannya dengan tenang. Tapi Alvano tidak makan sendiri, melainkan dia yang siapin. Dasar bayi tua, gumam dia. Aku mendengarnya, Hani. Emang benar kan? Bayi tua nyebelin. Ulang dia lagi. Alvano langsung memeluk dia manja. Dia tidak mau jauh-jauh dari dia. Ayo kita menikah. Kita akan punya banyak anak. Ajak Alvano. Urus dulu wanita yang kemarin itu. Baiklah. Aku akan segera mengurusnya. Dia saat ini sudah kembali bekerja. Dari tadi Mia terus mengoceh gak jelas. Dia sangat kesal dari kemarin saat melihat Alvano bersama wanita lain. Kenapa dengan dia? Dia berbisik menunjuk ke arah Mia. Biasa masalah cinta. Lihat Pak Alvano dengan wanita cantik kemarin. Tunggu dulu. Zira langsung mendekat ke arah dia. Kamu belum tahu ya? Dia menggeleng. Tahu apa? Kemarin katanya kekasih Pak Alvano sudah kembali. Dia berada di AS untuk melanjutkan kuliahnya. Entahlah, dengar-dengar mereka akan segera menikah. Jelas sirap panjang lebar. Bagus dong, kalian gak lagi rebutan. Jawab dia santai, meski sebenarnya hatinya berkata lain. Kamu kok gitu sih? Bukan doain biar aku aja. Yang nikah Pak Alvano. Kalau aku nikah sama Pak Alvano, kamu akan aku angkat menjadi sekretaris deh. Iya, aku doain deh, biar aku jadi sekretaris. Mereka sama-sama tertawa sebelum semua orang heboh kembali. Wah, perempuan kemarin datang lagi. Kayaknya benar deh itu calonnya Pak Alvano. Jangan kencang-kencang nanti nenek lampir marah. Gue sih mending Pak Alvano sama perempuan itu, daripada Buk Mia. Tuh kan, heboh lagi. Penasaran deh. Lihat yuk. Dia menggeleng. Kamu aja. Aku gak mau. Ke-39.